Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan masih anugerahkan pada kami. Dan biarlah melalui firman-Mu kami boleh terus belajar hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 33. Demikian. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, menurut pasukannya di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka menurut tempat-tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Berikut ini tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Ramses pada tanggal 15 bulan pertama. Sehari sesudah Paskah itu, orang Israel berjalan keluar, dipimpin oleh tangan yang maha tinggi di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sibuk menguburkan semua anak sulung yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada ilah-ilah mereka. Orang Israel berangkat dari Ramses lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah ke Etam di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam lalu kembali ke Pi-hahirot yang di depan Baal Zephon, kemudian berkemah seberang Migdol. Mereka berangkat dari Pi-hahirot dan melewati tengah laut menuju padang gurun. Setelah perjalanan selama 3 hari di padang gurun Etam, mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim terdapat 12 mata air dan 70 pohon kurma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah ke tepi laut Tebrau. Mereka berangkat dari laut Tebrau lalu berkemah ke padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dofka. Mereka berangkat dari Dofka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai lalu berkemah di Kibrot Ta'awa. Mereka berangkat dari Kibrot Ta'awa lalu berkemah di Haserot. Mereka berangkat dari Haserot lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma lalu berkemah ke Rimon Peros. Mereka berangkat dari Rimon Peros lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa lalu berkemah di Kehelata. Mereka berangkat dari Kehelata lalu berkemah di Har-Syafer. Mereka berangkat dari Har-Syafer lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada lalu berkemah di Makhelot. Mereka berangkat dari Makhelot lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat lalu berkemah di Tarah. Mereka berangkat dari Tarah lalu berkemah di Mitka. Mereka berangkat dari Mitka lalu berkemah di Hasmona. Mereka berangkat dari Hasmona lalu berkemah di Moserot. Mereka berangkat dari Moserot lalu berkemah di Bene Yaakan. Mereka berangkat dari Bene Yaakan lalu berkemah di Hor Gidgat. Mereka berangkat dari Hor Gidgat lalu berkemah di Yotbata. Mereka berangkat dari Yotbata lalu berkemah di Abruna. Mereka berangkat dari Abruna lalu berangkat ke Esion Geber. Mereka berangkat dari Esion Geber lalu berkemah di padang gurun Sin. Itulah Kades. Mereka berangkat dari Kades lalu berkemah di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan. Di situ ia meninggal pada tahun
ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir pada tanggal 1 bulan kelima. Harun berumur 123 tahun ketika ia meninggal di Gunung Hor. Kabar tentang kedatangan orang Israel itu didengar oleh Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb di tanah Kanaan. Lalu mereka berangkat dari Gunung Hor dan berkemah di Salmona. Mereka berangkat dari Salmona lalu berkemah di Funon. Mereka berangkat dari Funon lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot lalu berkemah dekat Iye Abarim di daerah Moab. Mereka berangkat dari Iyim lalu berkemah di Dibon-Gad. Mereka berangkat dari Dibon-Gad lalu berkemah di Almon Diblataim. Mereka berangkat dari Almon Diblataim lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan di tanah Kanaan, kamu harus menghalau semua penduduk di negeri itu dari hadapanmu dan menghancurkan segala batu berukir milik mereka. Kamu harus juga menghancurkan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan semua tempat pemujaan mereka. Kamu harus menduduki negeri itu dan tinggal di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Haruslah kamu membagi negeri itu dengan membuang undi menurut kaum keluargamu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil. Apa yang ditunjuk oleh undi baginya, itulah bagiannya. Kamu harus melakukan pembagian itu menurut suku nenek moyangmu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari hadapanmu, maka orang-orang yang kamu biarkan hidup dari mereka akan menjadi seperti duri di matamu dan onak di pinggangmu, dan mereka akan menyerang kamu di negeri yang kamu diami itu. Aku akan melakukan terhadapmu seperti yang kurancang untuk dilakukan terhadap mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian setelah keluar dari Mesir harus menjalani tempat perhentian sebanyak 41 kali. Dan setiap tempat perhentian memiliki pergumulannya sendiri. Namun demikian, mereka terus dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, sehingga mereka terus maju menuju tanah perjanjian. Dalam hidup kita pun demikian, kadang Tuhan izinkan kita harus menghadapi situasi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari pergumulan satu ke pergumulan yang lain, yang kadang membuat kita lelah atau kita capek. Belajar dari firman Tuhan hari ini, ya, kita harus akui bahwa ketika Tuhan izinkan kita harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu bisa usaha, bisa pekerjaan, bisa studi, bahkan bisa tempat tinggal, atau tadi pergumulan kita satu ke pergumulan yang lain, maka kita percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai kita, dan karena itu kita harus menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan membimbing kita. Dengan demikian, iman kita terus maju. Maka segala yang kita lewati di setiap tempat persinggahan kita,
di tempat setiap kita bergumul, maka kita akan menuju yang disebut dengan tanah perjanjian. Allah yang akan terus menolong dan mengawal kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ajarkan kepada kami untuk terus mempercayai penyertaan-Mu, meskipun kadang kami harus seperti bangsa Israel dari satu tempat ke tempat yang lain dalam perjalanan hidup kami, atau dari pergumulan satu ke pergumulan yang lain. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.